Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu war rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan hidup ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di mana ialah sang revolusioner sejati yang kemudian diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi manusia yang paling sempurna. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Afrian dari kelas HR19D dengan nomor induk mahasiswa 1057211240019. Nah, adapun materi pertama yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, orientasi situasional perilaku organisasi, penjabaran teori motivasi dan bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Kepemimpinan situasional merupakan teori yang menekan pada kondisi bawahan atau pengikut. Gaya kepemimpinan ini menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mampu melakukan penyesuaian diri dengan kematangan bawahan, sehingga sangat cocok untuk mewakili kondisi persaingan global yang terus saja mengalami perubahan. Yang kedua, mengenai teori motivasi penjabaran. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perubahan. Pandangan tentang motivasi terhadap berbagai macam pandangan tentang motivasi diantaranya yang pertama, model tradisional. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakan sistem pengubahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Kontak sosial pegawai pada pekerjaan merupakan hal penting, bahwa kebosanan dan tugas-tugas bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang ataupun keinginan untuk mencapai kepuasan, akan tetapi lebih ke kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan baru. Pada bagian C jelaskan mengenai peranan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Bagian D mengenai teori pemenuhan dan kepuasan. Mengetahui dan pemenuhan dalam perusahaan bukan hanya penting untuk calon karyawan saja. Tidak hanya hak karyawan, tentu kewajiban karyawan yang penting untuk dipahami agar dapat menjaga hubungan baik antara Anda dan perusahaan adalah dalam tempat bekerja. Hak karyawan yaitu yang pertama, hak memperoleh upah. Yang kedua, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Adapun makalah yang kedua yang kemudian saya presentasikan mengenai konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khusus tentang isu migran dan keberagamaan. Konsep perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja kerja, atau baik kinerja individu, kelompok maupun sebuah company atau organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi.
Disiplin-disiplin lainnya yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Walaupun studi ini menelusuri akarnya pada Max Weber serta pakar sebelumnya, studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan datangnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Dengan Taylorisme yang mewakili rangkaian instruksi serta studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai kompensasi pun dilakukan. Bagian B, isu imigran dalam organisasi. Organisasi pembela hak buruh migran atau CARE mengatakan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau PPMI. Setelah temuan penelitian mereka menunjukkan masalah seperti maraknya calo dan layanan terpadu yang belum maksimal dalam mengenai permasalahan PMI. Anggota tim peneliti Siti Badriah menjelaskan bahwa temuan awal masih terdapat persoalan sosial undang-undang tentang perlindungan pekerjaan imigran atau PMI. Yang ketiga atau bagian C, keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi atau diversity on organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan dalam setiap organisasi. Beberapa bagian perusahaan mendefinisikan keragaman itu merupakan kerangkaian dimensi yang terbatas, tetapi organisasi juga bisa merangkul lebih jauh perbedaan yang mempengaruhi cara orang mendekatinya. Nah, mungkin itu dua materi yang kemudian diperintahkan untuk dipresentasi. Adapun yang ketiga yaitu mengenai bagaimana tanggapan Anda tentang mahasiswa masa kini mengenai perilaku keorganisasian. Tentunya perlu kita sadari bahwasanya mahasiswa yang memang sekarang tentulah berbeda dengan mahasiswa pada tahun Orde Lama ataupun setelahnya. Akan tetapi mahasiswa kini kemudian masih ada beberapa yang kemudian paham akan tupoksinya. Adapun mengenai perilaku keorganisasian itu adalah satu hal yang lumrah seharusnya untuk dipelajari, akan tetapi banyak mahasiswa yang kemudian masih acuh akan itu. Banyak mahasiswa yang kemudian hanya mempelajari tentang akademiknya tok saja, tidak paham akan bahwasanya dunia kuliah hanyalah dunia yang 4 tahun sekian bulan. Akan tetapi mereka tidak akan paham bahwasanya perilaku keorganisasian ini kemudian bisa dibawa sampai ke dunia kerja. Sebagaimana bahwasanya perilaku keorganisasian ini kemudian mempelajari hal-hal yang akan tidak dapat ke depannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai final pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila kekurangan kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.